Saya hendak mengapresiasi rombongan Bapak Ustadz Sutrisno tadi sama Bapak Ustadz Sidarto ya. Sudirto. Ini nama kok katro amat sih. Sutrisno Sudirto. Ya samalah sama Suparman, Mbak. Suparman juga katro ya. Jadi saya tadi mengapresiasi Bapak Ustadz Sutrisno dan Ustadz Sudirto. Kita sudah baca Barzanji, Maulid Al-Barzanji dan Maulid Diba. Itu adalah karya sastra tentang sejarah Nabi. Itu yang paling tersambung sanadnya bagi umat muslim yang ada di Indonesia. Dan itulah yang menjadi tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sumbang saran sama Bapak Ibu, balik saja, pakai saja Al-Barzanji atau Diba. Karena kalau Maulid Simtuduror itu milik keluarga tertentu, nanti diundat-undat oleh mereka. Karena ente pakai Maulid Simtuduror, maka ente harus begini, harus begini. Diundat-undat, diungkit-ungkit. Nah, kita kembali ke laptop yang memang masuk dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang biasa di kalangan kita apa? Al-Barzanji dan Diba. Dan juga begini, Diba dan Barzanji itu lebih tua daripada Simtuduror. Diba misalnya, Diba ini adalah karya disusun oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau cuman meringkas, sebetulnya pengarang aslinya adalah Syekh Syihabuddin bin Qasim. Judul asli kitabnya Syaraful Anam. Maka kemudian diringkas oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Beliau ini lahir pada akhir abad ke-9 Hijriah, wafat pada abad ke-10 Hijriah. Adapun Al-Barzanji adalah karya Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Beliau lahir pada awal abad ke-12. Sedangkan Maulid Simtuduror itu baru ada pada abad ke-13 hingga abad 14 Hijriah. Jadi memang lebih tua sekian abad. Maka saya sarankan pada kesempatan kali ini, pakai saja Barzanji, pakai saja Dibai. Itulah yang diajarkan oleh orang tua kita. Tidak akan diundat-undat orang, dan jelas itu semua bersanad. Yang terhormat Kepala Desa Haji Mena ya, atau yang mewakili, Bapak-bapak Kepala Dusun dan Ketua-Ketua RT yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Abdurrahman. Pak Ketuanya siapa namanya? Pak Suhendri. Yang mana Pak? Pak Suhendri. Lagi ngopi. Beserta jajaran Takmir Masjid Abdurrahman. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Abdullah, kemudian Ustadz Ubaidillah yang tadi suaranya mantap, Bapak Ustadz Sutrisno Sudarto, Pak Ustadz Hafid Sudirto, mirip wajah. Selanjutnya juga yang saya hormati Ketua Panitia, yakni Mas Febri. Febri apa Mas? Febri. Oh, Febrianto. Keren Febrianti katanya. Selanjutnya juga hadir bersama saya, yakni Mbah Yai Ali Maksum dari Sidosari ya Mbah? Kalisari, saking Kalisari. Beliau adalah Panglima Laskar Sabilillah Provinsi Lampung. Juga ada Kang Tubagus Jasmin di sampingnya, Komandan Propos Laskar Sabilillah Provinsi Lampung. Terus yang sebelah sini namanya Kang Kentung.
yang pakai baju banser. Ini juga ngawal saya, Bu. Ibu-ibu kalau ada keluhan sering duitnya dimaling tuyul, nah tukang nangkap tuyulnya sudah saya bawa ke sini. Ini yang dulu ngejar si Ucil dalam film Tuyul dan Mbak Yul. Nah, ini yang ngejar si Ucilnya, namanya Kang Ponidi ya. Selanjutnya juga kentung. Iya, ini kentung. Baru sadar tuh, Bu. Ponirah ada di situ ya. Selanjutnya tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya karena saya belum hafal semua namanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, setelah berkah diguyur hujan, malam ini kita bisa pengajian. Seandainya hujan masih berlanjut, bingung mau duduk di mana ya Pak ya. Alhamdulillahnya hujan habis untuk hari ini dan kita bisa ngaji pada kesempatan kali ini. Di awal hendak saya sampaikan, bangun masjid kita ini mahal sekali Bapak Ibu. Karena yang namanya besi itu ganti harga, bukan naik ya. Jadi saking mahalnya, maka barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk membangun masjid ini, walaupun ibarat kata cuman besi 1 meter, enggak ketang semen 1 cidukan, enggak ketang pasir 1 sekop, apapun yang kita sumbangkan sebagai jariah untuk membangun masjid ini, man bana masjidan fid dunya, barang siapa yang membangun masjid di dunia, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan ganti dengan membangunkan untuknya istana di surga nanti. Allahumma amin. Maka Bapak Ibu, ayo kita bersama-sama gotong royong terus menerus berikan infak terbaik kita untuk menyelesaikan masjid kita. Enggak perlu khawatir, Allahul Ghani, Allah Maha Kaya. Halo, Allah Maha Kaya. Ini rumah Allah, betul apa betul? Enggak mungkin rumah Allah terbengkalai, wong Allahnya kaya. Nanti Allah yang akan menggerakkan hati Bapak Ibu untuk nyumbang lebih banyak. Nanti Allah yang akan menggerakkan orang-orang kaya untuk mampir ke masjid kita ini dan membangun masjid kita. Semua Allah yang menggerakkan, karena Allahul Ghani, Allah yang Maha Kaya. Tapi jangan lupa memakmurkan masjid. Kalau kata Mas Febri tadi, kadang-kadang sedihnya masjidnya megah tapi isinya kosong. Makanya ada cerita Mbah Selamet azan jam 12 malam. Ada yang namanya Mbah Selamet gak Pak? Kalau ada ya. Mbah Selamet azan jam 12 malam, tetangga masjid ribut. Udah gila Mbah Selamet, masa jam 12 malam azan. Orang datang semua ke masjid, Mbah Selamet diteriakin, wah, sampean wes edan yo. Ini kan jam 12 malam nopo sampean adzan. Mbah Selamet diteriakin edan malah ketawa. Kata Mbah Selamet, mau pas isaan wis ta adzani, sampean enggak ada yang datang. Ini jam 12 malam di adzan kok pada ngumpul. Niki sing edan sampean nopo kula. Nah ini masalah ini. Makanya kalau Masjid Abdurrahman ini sepi, jajal adzani jam 12 malam. Paling PRT datang bawa pentungan. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, ketiban subuh yang pintar-pintar juga nggak nongol ke masjid. Akhirnya jadi imam subuh dorong-dorongan. Terpaksalah Mbah Selamet lagi yang jadi imam. Kata Mbah Selamet, aku nggak apal kunut. Udah Mbah, kata makmum, nggak apal kunut nggak apa-apa. Sing penting subuhan. Oh nggak ada yang apal. Yang penting Mbah paling tua, Mbah yang imam. Oke, kata Mbah Selamet. Imam sholat subuh, bacaan rakaat pertama lancar.
Fatihah kulhu itu yang dibaca. Begitu rakaat kedua habis Fatihah Mbah Selamat diem, enggak membaca surat. Ruku tidak, membaca juga tidak. Oleh makmum dikasih kode, aham aham. Mbah Selamat masih diem, aham aham. Mbah Selamat sek menang. Udah rame yang aham aham, Mbah Selamat noleh ke belakang, Pak. Kata Mbah Selamat, boleh baca kulhu lagi enggak? Boleh Mbah, kata makmum. Ini imamnya geblek, makmumnya tambah geblek. Ya karena tadi Bapak Ibu yang pintar-pintar juga enggak nongol. Maka dari itu yuk Masjid Abdurrahman ini kita makmurkan, kita isi. Mudah-mudahan lingkungan kita bertambah berkah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya doakan yang mendengarkan ceramah dengan seksama masuk surga semua. Panjang umurnya, sehat badannya, lunas hutangnya. Bukan cicilan nih. Tambah rezekinya, tambah istrinya. Enggak, Pak Haji Abdullah amin tadi kayaknya ya. Kayaknya amin loh kayaknya. Maksud saya tambah solihah istrinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Saya hendak mengapresiasi rombongan Bapak Ustadz Sutrisno tadi sama Bapak Ustadz Sidarto ya. Sudirto. Ini nama kok katro amat sih. Sutrisno Sudirto. Ya samalah sama Suparman, Pak. Suparman juga katro ya. Saya itu namanya Suparman, asmane Suparman, namun senes tiang Jawi. Bapak saya itu Komring, Pak. Ibu saya itu Ogan. Lo kok bisa nama Suparman? Karena lahir bulan Sapar. Makanya namanya Suparman. Mestinya Saparudin. Tapi begitu saya lahir mau dikasih nama Saparudin. Saparudin di kampung saya ketangkap maling ayam. Nggak jadi namanya Saparudin, makanya jadi Suparman. Jadi saya tadi mengapresiasi Bapak Ustadz Sutrisno dan Ustadz Sudirto. Kita sudah baca syair Barzanji, yakni kita membaca kitab yang memang umum di ahlu sunnah wal jamaah. Sastra Al-Barzanji dan Dibai itu adalah sastra tentang sejarah Nabi yang sanadnya paling banyak dan sanadnya paling tersambung untuk umat muslim yang ada di Indonesia. Itu suara apa itu? Oh, dekat. Oh, ternyata dekat rel. Jadi iklan, guys. Saya ulangi lagi. Maulid Al-Barzanji dan Maulid Diba itu adalah karya sastra tentang sejarah Nabi. Itu yang paling tersambung sanadnya bagi umat muslim yang ada di Indonesia. Dan itulah yang menjadi tradisi ahlu sunnah wal jamaah. Saya sumbang saran sama Bapak Ibu, balik saja, pakai saja Al-Barzanji atau Diba. Karena kalau Maulid Simtudoror itu milik keluarga tertentu, nanti diundat-undat oleh mereka. Karena ente pakai Maulid Simtudoror, maka ente harus begini, harus begini. Diundat-undat, diungkit-ungkit. Nah, kita kembali ke laptop yang memang masuk dalam tradisi ahlu sunnah wal jamaah. Yang biasa di kalangan kita apa? Al-Barzanji dan Diba. Dan juga begini, Diba dan Barzanji itu lebih tua daripada Simtudoror. Diba misalnya, Diba ini adalah karya disusun oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Beliau cuman meringkas, sebetulnya pengarang aslinya adalah Syekh Syihabuddin bin Qasim. Judul asli kitabnya Syaraful Anam. Maka kemudian diringkas oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Beliau ini lahir pada akhir abad ke-9 Hijriah, wafat pada abad ke-10 Hijriah. Adapun Al-Barzanji adalah karya Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Beliau lahir pada awal abad ke-12.
Sedangkan Maulid Simtuduror itu baru ada pada abad ke-13 hingga abad 14 Hijriah. Jadi memang lebih tua sekian abad. Maka saya sarankan pada kesempatan kali ini, pakai saja Barzanji, pakai saja Dibai. Itulah yang diajarkan oleh orang tua kita, tidak akan diundat-undat orang, dan jelas itu semua bersanad. Emang apa sih Barzanji Diba itu? Ya kita membaca sejarah, Pak. Sejarah yang diselingi salawat. Karena nggak sembarang sejarah. Yang sedang kita baca itu sejarah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kelahirannya, tentang kemuliaannya, dan ada salawat di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini ada yang nanya, emang penting mengagungkan kelahiran Nabi? Iya dong. Ini apalagi di sini banyak orang Jaseng, orang Sunda. Orang Jaseng mah paling pinter maulid. Cuman kembang telurnya ditaruh di mana ya? Oh, di situ ya. Ini mah ciki soalnya. Ini ciki. Boleh semua pokoknya. Ini bagian dari maulid. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, emang maulid itu ulang tahun tah? Bukan dong. Maulid itu beda sama ulang tahun. Kalau ulang tahun, happy birthday to you. Betul nggak kira-kira? Itu mah ulang tahun. Maulid bukan ulang tahun. Tapi maulid itu adalah bergembira akan kelahiran Nabi dan mengagungkan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada nilainya berdasarkan hadis sahih. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab apa, Bu? Sahih Al-Bukhari. Ini tak diragukan. Siapa yang meragukan Imam Bukhari? Kan begitu. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi, berkata, "Lamma mata Abu Lahab." Setelah matinya Abu Lahab, Abu Lahab juga paman Nabi ya. Setelah matinya Abu Lahab, ra'aituhu fi manami, aku melihat Abu Lahab dalam tidurku, alias ketemu dalam mimpi. Ba'da haul, setahun setelah matinya Abu Lahab. Jadi ceritanya setahun setelah dikubur. Fi syarri hal, keadaannya sangat buruk sekali. Dihajar, diinjek-injek, dikepret oleh malaikat. Kata Abbas, "Mas, apa kabar? Kang, apa kabar?" Nggak enak, kata Abu Lahab. "Tiap hari saya disiksa. Yukhaffafu anni kulla yaumisnain." Cuman bedanya, diringankan siksa kubur bagi saya tiap hari Senin. Apa sebab? Sebabnya ini yang jadi dalil bagi kita. Mengapa si Abu Lahab diringankan siksa kuburnya tiap hari Senin? Gara-garanya waktu Muhammad maulid. Kan dia nggak nyebut Nabi, wong Abu Lahab pak kafir. Waktu keponakan kita lahir maulid, aku bergembira, aku senang dan sedekah maulid. Makanya nggak ketang ciki sedekah, nggak ketang telur sedekah. Ada besek nggak ya? Nggak ada. Payah, payah ya. Nggak ada jualannya. Oh, nggak ada jualannya. Bikin nggak, Bu? Jadi balik lagi Bapak Ibu, sedekah. Nggak ketang telur, kita sedekah. Niatkan sedekah maulid. Begini caranya, ya Allah, dulu Abu Lahab sedekah maulid, diringankan siksa kuburnya tiap hari Senin. Nah kita ini bukan Abu Lahab, kita bukan Abu Jahal, apalagi Fir'aun, tangeh. Kita ini umat Nabi, bahkan umat akhir zaman. Mudah-mudahan dengan sedekah maulid ini Allah bebaskan kita dari siksa kubur, bahkan bebas dari siksa api neraka. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tidak ada dalil yang lebih sahih dari dalil ini Bapak Ibu. Ini hadis Sahih Bukhari. Ini dalil yang paling sahih ini. Sebaliknya juga nggak ada satupun dalil yang bisa membid'ahkan maulid. Nggak ada. Tak ulang ya. Nggak ada satupun dalil yang bisa membid'ahkan maulid. Nggak ada.
Dia harus pakai hadis sahih juga kalau ingin membid'ahkan maulid ini. Karena jelas kita punya dalil yang maulid. Cuman begini, jangan maksa. Yang demen maulid jojong, yang enggak demen maulid ya enggak apa-apa. Ya Pak ya. Yang penting jangan saling menyalahkan. Yang penting jangan saling membid'ahkan. Yang demen tahlil, jalan tahlil. Yang enggak demen tahlil, ya jojong silahkan. Yang penting jangan saling menyalahkan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat Anda amal Anda. Jadi enggak perlu saling menyalahkan. Ibarat hidup bertetangga, enggak usah ngopen di rumah tangga orang, urus dewek rumah tangga kita sendiri. Cocok atau cocok? Makanya benar kalau kata orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur, Bu, dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah, dibacok orang kita, jangan macam-macam. Jajal kalau nggak percaya, bisa putus pala, dicarok. Jadi balik lagi Bapak Ibu, kadang-kadang perbedaan memang nggak boleh dipaksa. Tapi begini, yuqaddimul muthbitu 'alan nafi. Dahulukan pendapat yang menetapkan daripada yang meniadakan. Jadi artinya maksud saya, kalau ada yang mengamalkan, yang nggak ngamal harus menghormati. Kayak orang kunut sama nggak kunut. Menurut kaidah usul fikih, hormati yang kunut. Yang nggak kunut nggak apa-apa, tapi hormati yang kunut. Karena itu kaidah usul fikih. Ada orang maulid, ada yang nggak maulid. Yang nggak maulid hormati yang maulid. Karena kaidah usul fikihnya memang begitu. Dahulukan pendapat yang menetapkan daripada pendapat yang meniadakan. Walaupun yang mengamalkan, jangan maksa orang untuk mengamalkannya. Kita ya masing-masing saja. Ibarat kita begini Pak, ada yang kalau orang meninggal nggak mau besekan, ya nggak apa-apa, jangan disalahkan ya Pak. Itu kan keyakinan masing-masing kan. Nggak mau yasinan, nggak mau tahlilan, nggak mau besekan, nggak apa-apa, kan begitu. Cuman yang nggak mau besekan juga nggak perlu mengharamkan besek. Kalau ada tetangganya 7 hari dikasih besek, ambil dimakan. Jangan anti. Yang salah itu kalau anti. Cuman ngomong-ngomong besek ini Pak, kita itu gunanya rukun kematian. Orang Indonesia itu kan masyarakat yang guyup rukun. Makanya ada rukun kematian. Mengapa? Apa gunanya rukun kematian? Takut yang mati itu orang nggak mampu. Kadang-kadang kapan aja nggak kebeli Bapak Ibu. Belum lagi orang takziah, air minum aja nggak kebeli. Itulah gunanya ada rukun kematian, untuk mengantisipasi. Makanya sampean itu kalau ditarikin rukun kematian nyetor Ini kadang-kadang yang capek, yang keliling udah capek, bukannya malah nyetor, malah diomelin. Apa katanya? Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya udah, kalau mau nggak apa-apa, tinggal minta aja siapa yang mau dicup duluan mati di keluarganya, biar dapat giliran. Itulah bentuk kegotong royongan kita. Nggak ada rukun kematian di Malaysia, di Brunei Darussalam, nggak ada. Apalagi di Arab nggak ada rukun kematian. Yang adanya ya di Indonesia inilah rukun kematian. Tanda bangsa Indonesia ini bangsa yang guyup rukun. Jadi balik lagi, dengan maulid kita semua bergembira akan kelahiran Nabi. Kalau Abu Lahab saja gara-gara maulid diringankan siksa kuburnya tiap hari Senin, apatah lagi kita umat Nabi dengan maulid. Saban tahun kita semua maulid. Mudah-mudahan di surga nanti kita dikumpulkan bersama kanjeng Nabi. Allahumma amin. Almar'u ma'a man ahabba. Karena seseorang itu akan senantiasa bersama dengan orang yang dia cinta. Ada beberapa hal yang hendak saya ambil pelajaran dari pelajaran hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini Bapak Ibu diangkat jadi Rasul. Nanti nunggu umur 40. Karena memang matangnya usia manusia itu umur 40. Usia manusia paling matang, Pak. Matang awal, umur 40. Kalau di bawah 40 belum matang, belum siap. Makanya saya nggak setuju, Pak, kalau jadi presiden, wakil presiden di bawah 40. Kemudahan itu, Pak, bener aja itu. Kurang cocok sayanya. Kurang cocok. Nabi aja umur 40. Nabi.
Makanya kemudian kalau kita melihat itu, kita sudah pernah punya gubernur terlalu muda, pernah ya Pak. Tapi kalau di bawah 40 itu kurang pas sebetulnya. Walaupun ini bukan urusan politik ya. Allah mengangkat Nabi kita di usia matang umur 40. Tapi jangan ngeker ke sananya. Beliau itu jadi Nabi bukan ujuk-ujuk. Bukan dilalah tiba-tiba ada keajaiban jadi Nabi. Enggak. Kalau kayak gitu mah Nabi palsu. Kejadian kan di Jawa ada nabi namanya Tugimin. Nggak tahu lah Tugimin ini habis bertapa gitu, tiba-tiba turun gunung jadi nabi dia. Namanya Tugimin. Saya jadi mikir Pak, gimana sholawatnya keprimen? Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin. Nah ibu-ibu ketimpiringan gak enak ya Bu ya. Masa nggak merdu amat Tugimin? Itu yang tiba-tiba. Nah kanjeng Nabi kita ini nggak tiba-tiba, tapi dipersiapkan oleh Allah. Makanya di usia 5 tahun datang 2 malaikat, Jibril, Mikail alaihi wassalam, membelah dada Nabi dan mencuci hatinya. Itu dalam bahasa Qur'annya sibghah, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kalau engkau disibghah dengan dibelah dada, nah anak kami kayak mana disibghahnya? Anak kalian, kata Nabi, disibghah dengan cara dihitan. Karena Nabi kita kan gak dihitan Bapak Ibu. Bu? Nabi gak dihitan. Jangan nanya siapa mantrinya ya. Waktu Nabi sunat yang khitan siapa mantrinya? Nggak bisa. Nabi itu lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Jadi nggak perlu mantri lagi. Makanya ada kejadian sekarang Pak, bayi lahir tiba-tiba udah dihitan. Cara Allah membuktikan kalau Nabi dulu lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Nah anak-anak kita dikhitan. Makanya sebetulnya benar orang Jaseng, benar orang Sunda, khitan itu umur 5 tahun ke bawah. Jangan lewat 5 tahun. Orang Sunda itu 2 tahun udah dikhitan anaknya Pak. Tapi yang payah itu orang Jawa, orang Lampung. Khitan nunggu kelas 6 SD, mau tumbuh dan Bu. Waktu disunat, sakitnya nggak seberapa, malunya yang luar biasa. Udah mau bujang baru dikhitan. Makanya khitan itu umur 5 tahun ke bawah. Sunnahnya Nabi disibghah umur 5 tahun sebagai persiapan. Artinya kalau Nabi saja dipersiapkan kayak gitu, apatah lagi orang tua yang menginginkan punya anak yang solih dan solihah. Siapkan sejak kecil. Pendidikan dari orang tua, keteladanan. Ingat pepatah orang Arab, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya nurun ke anaknya. Itu kata orang Arab. Orang Jawa nyaut apa kata orang Jawa? Nek bapak kalong anak kampret, nek bapak nyolong anak nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohon, kecuali pohonnya di atas tebing, buahnya jatuh gelinding, masuk sering. Penting kita mengondisikan anak kita sejak awal. Sekarang ini berbahaya Bu, berbahaya. Kalau dulu narkoba mah kita nunjuk ke sono, kita nunjuknya ke Teluk sono Pak. Tapi sekarang narkoba mengintai di lingkungan kita masing-masing. Ya Pak ya? Sekarang ini anak kelas 5 SD aja udah pakai narkoba. Saya ngeruki anak kelas 5 SD, saya tanya emaknya, anaknya kena apa Bu? Kesambat genderuwo. Lo kesampean tahu? Ini sudah dirukyah 10 kiai, 15 ustadz, cuman nggak mempan, mapas. Ini namanya jin modern Pak. Jin modern itu dibacakan Fatihah nggak mempan, dibacakan ayatul kursi, jinnya malah hafal. Ikut baca juga jinnya, saingan sama ustadznya. Begitu dibacakan surah Al-Jin, jinnya nantang. Kata jin, gua nggak takut sama ustadz, gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisan permak jin segala jenis. Iya juga ya, pantesan jin takut sama tukang jahit Bapak Ibu. Begitu saya rukyah anak kelas 5 SD ini, emang gak ada jinnya Pak. Itulah mengapa kita ini harus penting juga belajar. Nggak semua penyakit itu dirukyah ada jinnya, belum tentu. Begitu saya rukyah memang gak ada jinnya. Bawa ke rumah sakit jiwa, apa kata dokter? Setelah diobservasi 2 minggu lebih, hancur sarafnya. Gara-gara kebanyakan ngelem aibon.
ganja tak terbeli, sabu apalagi iPhone diembat. Serem sekarang. Yang pakai narkoba ini bukan cuman itu Bapak Ibu, bahkan lintas profesi. Lurah di Bandar Lampung ditangkap Pak gara-gara narkoba. Camat ditangkap gara-gara narkoba. Bupati di Sumsel ditangkap gara-gara narkoba. Hakim dinas di Lampung Barat ditangkap gara-gara sabu-sabu. Jaksa ditangkap gara-gara narkoba. Kemudian anggota DPRD maling suntikan di rumah sakit Abdul Mulukan tangkap gara-gara narkoba. Oknum anggota polisi Jenderal Bentang 2 lo, Irjen Pol Teddy Minahasa gara-gara narkoba. Oknum anggota TNI Kolonel Pak Melati 3 entar lagi bintang 1 ditangkap gara-gara narkoba. Ustadz ada dari Jember, searching di Google. Ustadz dari Jember ditangkap gara-gara narkoba. Ternyata ceramah siang malam gak tidur-tidur, jamunya sabu-sabu. Pantasan fit terus badannya ya, gak pernah capek tuh dia, gak pernah tidur. Artis, apalagi artis kebanyakan. Udah bayarnya mahal, lakunya gak bener. Walaupun oknum. Kalau kata orang artis dibayar mahal, tapi kelakuan oknumnya malah merusak moral bangsa. Sedangkan guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Ya Pak ya? Kasihan guru di negara kita ini Pak. Ada yang guru honorer masih 300.000 gajinya sebulan. Buat kuota aja nggak cukup. Buat ongkos tekor nggak cukup itu. Apalagi guru ngaji tambah murah. Guru ngaji mah nggak digaji. Guru ngaji itu guru paling ikhlas sedunia internasional. Mengapa? Karena saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Nggak ada. Nggak ada. Guru ngaji itu kadang ngenes Bu. Kalau cara di kampung saya beras udah habis, misalnya bini udah monyong aja bawaannya. Guru ngaji mengasih kode pakai ejaan bahasa Sumsel itu Bapak Ibu, bahasa Sumatera Selatan. Bada seba, yada siya, roda sero, bayaro. Bada seba, yada siya, roda sero, bayaro. 1 jam tuh ngajinya bayaro aja. Iya santri hafal kan. Begitu pulang ke rumah ibu nanya, ngaji apa tadi nak? Bayaro. Sampai. Tapi anehnya si ibu, besok njok tahu guru ngaji nak soda seso, bada seba, roda sero, sobarot. Kasihan guru ngaji itu, kasihan. Makanya sering saya sampaikan, kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini Pak nggak imbang. Kita ngeladenin nyari penceramah kondang, barani bayar mahal. Dikasih tarif 10 juta bayar, kasih tarif 30 juta bayar, kasih tarif 60 juta bayar. Tapi guru ngaji kampung dicuekin. Saya tanya sama jenengan, yang bikin pintar anak kita ngaji itu penceramah kondang apa guru kampung? Guru kampung. Dengerin tuh, jangan budak Pak. Pikirin guru ngaji anak-anak kita itu. Saya tanya, kalau ada tetangga kita yang mati, yang ngurusin jenazah, yang mimpin tahlil, mimpin yasin, itu penceramah kondang apa ustadz kampung? Ustadz kampung. Makanya jangan pelit-pelit sama guru ngaji. Ngasih cepet aja pelit, bukan main. Jangan pelit-pelit sama guru ngaji itu. Kalau bisa wayahnya lebaran, beliin sarung BHS ge. Sarung BHS, kalau bisa 5 langsung dikasih guru ngaji tuh. Kita ini kadang-kadang timpang Bapak Ibu. Kita harus sadar betul betapa pentingnya guru ngaji. Nah artis, balikin lagi, bayaran mereka mahal. Saya coba kita berhitung. Trio Macan dulu ya, itu 1 lagu 50 juta. Kemudian Ayu Ting Ting 1 lagu 50 juta. Kemudian yang berikutnya Siti Badriah nyanyi 1 lagu Pak, cuman nyanyi emang lagi santai. Pakai gitu doang. 50 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Lesti Kejora, istrinya Rizky Bilar, disingkat Leslar. 50 juta nyanyi nggak nyampe 5 menit. Artis Indonesia paling mahal itu Agnes Monica.
Anak remaja nyebutnya Agnes Mo. Satu lagu 200 juta. Nyanyi nggak nyampe 5 menit. Nah saya ceramah bengak-bengok begini nggak segitunya. Tapi ya ikhlas ya, harus ikhlas ya. Harus ikhlas. Mengapa harus ikhlas? Malu sama guru ngaji, Pak. Bener aja. Malu sama guru ngaji. Karena pengalaman soalnya. Pengalaman jadi guru ngaji itu luar biasa Bapak Ibu ya. Gue sepeda ke sana kemari. Jadi balik lagi, ayo anak-anak kita dorong. Jangan sampai mereka semua terlibat narkoba. Masukin pesantren aja Bapak Ibu. Jadi kalau nggak sanggup kita membina sendiri di rumah, masukin pondok pesantren. Ya tinggal milih kita. Ada pesantren mahal Pak, 4 juta per bulan ada kalau mau. Kamarnya kayak AC, bisa kayak apa namanya? Hotel maksud saya. Full AC, kayak hotel 4 juta sebulan tapi. Ada yang 2 juta sebulan. Kalau nggak sanggup yang murahan aja. Kalau pengen gratis panti asuhan namanya. Cuman tadi saya ingin sampaikan pesantren itu banyak. Ada yang memang mahal sesuai dengan fasilitasnya. Ada yang memang murah, bahkan sangat murah meriah, tinggal kerelaan orang tua. Yakinlah Bapak Ibu kalau anak kita mondok, rezeki yang Bapak Ibu sisihkan untuk biaya mondok tersebut dilipat gandakan pahalanya sampai 900.000 kali lipat. Jangan sayang sama kebutuhan anak mondok, jangan sayang. Terus begini juga Pak, anak kita memang nggak mondok, cucung kita mungkin memang nggak mondok karena nggak mau, ya jangan dipaksa kalau nggak mau, kan begitu. Ya, memang nggak mondok, tapi kita lihat anak tetangga ada yang mondok, semangat ngomong sama bini, Pak, mah sisihkan duit, itu anak tetangga tuh kayaknya mau pulang ke pondok, kita ngirim, kita ke sana, bilang sama anak tetangga tuh, Nduk, ini bapak nitip uang untuk membantu kamu menjaga agama Allah, katakan begitu Pak. Jadi ini bukan sumbangan biasa, partisipasi kami karena kamu sudah menjaga agama Allah. Karena Islam, agama tidak dititipkan kepada pejabat, agama tidak dititipkan kepada orang yang kaya raya, tapi agama ini dititipkan kepada orang yang berilmu. Ya Pak ya? Orang Islam punya jabatan semua, Islam belum tentu terjaga. Orang Islam kaya semua, Islam belum tentu terjaga. Ya jangan-jangan kalau orang Islami sugih semua jadi kayak Eropa, kita negara kapitalis Pak, jojong, permisif, pergaulan bebas. Tapi kalau orang Islam belajar, mondok di pesantren, ada yang ngapal Quran, ada yang belajar ilmu alat Bapak Ibu, ada yang belajar fikih usul fikih, ada yang belajar tafsir, yakin agama akan terus terjaga. Wa annal ulama'a warathatul anbiya, karena sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Jadi yang mewarisi agama ini adalah para ulama. Maka didik anak-anak kita untuk menjadi kader-kader ulama. Mudah-mudahan anak kita senantiasa terjaga. Allahumma amin. Lanjut ge. Selanjutnya umur Nabi di usia 12 sampai 20 tahun. Usia Nabi itu kemana-mana ikut pamannya. Karena memang begitu Bapak Ibu, umur segitu adalah umur yang paling bahaya buat anak-anak. Masa transisi remaja ke dewasa. Kalau kata ahli itu namanya masa efek bandwagon. Apa itu? Anak gampang ikut-ikutan. Makanya yang rata-rata tawuran Pak, interval usia 12 sampai 20 tahun. Yang ikut geng motor, perang sarung, tawuran, semua di usia itu. Maka anak-anak harus dibimbing sedemikian rupa. Selanjutnya di usia 25 tahun Nabi kita menikah. Nah ini hikmah bagi kita. Kalau kata Mbah Maimun Zubair, usia menikah paling cepat 21. Ingat ya Duk, ini buat Rismawati, Pak Ustadz kasih tahu, jangan ada pernikahan dini, usahakan jangan. Karena nggak bagus juga. Usia menikah paling cepat 21 tahun. Usia menikah paling tepat sunnah Nabi 25 tahun. Usia menikah paling telat 28 tahun. Makanya kalau kata orang, kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 kelewat belum nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Ada nggak yang belum nikah-nikah? Cepatlah nikah tuh. Apalagi yang ditunggu? Nggak usah ngitung kapaah kufu-kufuan, ge. Orang itu yang penting nyambung. Nggak ada manusia yang sempurna, ya Pak ya.
Jadi saya ingatkan, menikah itu kalau sunnah umur 25, terutama buat laki-laki. Tapi menikah paling cepat umur 21, paling telat umur 28. Dan kalau kita ngambil pelajaran dari Kanjeng Nabi, Nabi itu usia 25 nikah. Nikahnya bukan dengan gadis, tapi nikah sama janda umur 40 tahun. Kira-kira nih Pak, kalau Bapak Ibu punya anak bujang umur 25, lulusan S1 Unila, minta nikah sama janda umur 40, boleh nggak? Nggak segolok Pak, nggak segolok. Emaknya nangis, nggak keluar kamar, nggak kembali upah sunatan. Apalagi Kanjeng Nabi. Nabi itu lahir di tengah peradaban Arab jahiliyah, di mana peradaban Arab jahiliyah itu merendahkan kaum perempuan. Orang Arab tuh menghina kaum perempuan Pak, apalagi kalau janda. Orang Arab nggak menikahi janda kecuali untuk istri yang ke-17. Makanya disebutkan dalam surah An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Orang Arab jahiliyah itu kalau mendengarkan kabar istrinya bersalin, brojol, yang keluar anak perempuan, dhalla wajhuhu, langsung nunduk wajah kepalanya, muswaddan, hitam. Saking malunya Pak, hitam wajahnya. Kan orang Arab itu putih kemerahan kan, jadi menghitam wajahnya. Wa huwa kazim, marah dia pulang ke rumah, digamparin istrinya, dasar bini sialan, kok melahirkan anak perempuan. Malu orang Arab punya anak perempuan. Maka seorang Muhammad bujang melihat fenomena jahiliyah seperti itu, saya akan buktikan kepada masyarakat jahiliyah, wanita tak layak direndahkan, wanita harus dimuliakan. Maka Nabi menikahi janda. Habis akad nikah bikin melongo orang Arab jahiliyah, makin geger kota Mekah. Karena habis akad nikah Nabi ngajak Khadijah ke depan Ka'bah, megang Baitullah, megang Hajar Aswad. Kata Nabi, wallahi, demi Allah Khadijah, saya bersumpah tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Subhanallah. Maka menurut sunnah Nabi Pak, bapak-bapak boleh kawin lagi, bapak-bapak boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati dulu Pak. Itu sunnah Nabi itu. Kata bapak-bapak, bini gua nggak mati-mati Pak Ustadz. Itu masalahnya, nggak mati-mati. Paling bapak-bapak mikir kapan matinya orang satu ini. Ya gimana nggak ngebatin kapan matinya Pak. Dulu waktu masih muda isi tasnya minyak wangi. Sekarang isi tasnya minyak kayu putih ya Pak. Allahu Akbar. Kadang-kadang ibu-ibu ini juga nggak bisa jaga badan lah. Tidur pakai daster mending yang bagus, yang seksi. Ini daster bekas masak pagi itu. Ngulek sambal terasi nggak cuci tangan Pak. Dikual-kual di bajunya begini aja. Nah ini yang dibawa tidur. Begitu suami ikutan tidur kok di kasur bawa terasi ya. Ketiban ngeliat bininya, matanya udah belean, hidungnya upilan, giginya jigongan, ngiler pula. Allahu Akbar, jijai bajai najong teralala. Jadi balik lagi Pak, Nabi itu komit tidak menikah lagi. Bahkan saya ingin sampaikan sama ibu-ibu, Khadijah tidak pernah dimadu oleh Nabi. Ibu-ibu harus tahu ilmu ini biar bapak-bapak nggak minta kawin lagi. Khadijah nggak pernah dimadu oleh Nabi, nggak pernah. Bahkan ketika Khadijah wafat, Nabi menduda 3 tahun. Kalau kita nggak sanggup Pak 3 tahun, buruk barang tergantung Pak. Kalau kata orang Palembang buruk barang tergantung, itu lampu petromak maksudnya Pak. 3 tahun menduda. Kalau kita mah ada kakek-kakek di kampung saya, umur 80 si nenek meninggal, belum nyampe 40 hari kuburan masih merah, masih gunduk tanahnya. Nah saya ingin kasih tahu, mengapa orang Indonesia itu kuburannya ngegunduk. Mau tahu nggak jawabannya? Orang Indonesia itu kuburannya menggunduk karena tanah yang padat habis digali. Habis digali, itu memang kalau nimbunnya harus digundukkan. Mengapa harus digundukkan? Biar nantinya rata ketika dia madat lagi. Itulah mengapa orang Indonesia
digundukkan tidak dipapas. Nah kuburan masih merah, masih menggodok, si kakek demam menggigil Bu. Sama anak ditanya, bak nak pecel? Enggak katanya, enggak mau dia. Bak nak bakso? Enggak mau. Bak nak sate? Enggak. Bak nak bebiniagi? Katanya. Hei, maaf Bu, jajal bapak-bapak ini Bu, jajal aja. Kalau ibu-ibu mati duluan, paling juga datang ke rumah saya, minta jampeknya apa, ada janda muda samping rumah. Kadang-kadang bapak-bapak ditinggal bini mati, nangis nangis, tapi sambil ngintip, ada janda muda nggak ya? Atau gadis tua, umpamain. Nah Nabi 3 tahun menduda. Ada riwayat yang mengatakan istri kedua Nabi itu Aisyah. Ada riwayat yang mengatakan Saudah. Saya sepakat Saudah. Mengapa Saudah? Wong Aisyah juga habis dinikahin belum bisa diapa-apakan, masih dipulangkan ke Abu Bakar bapaknya. Nabi menikahi istri kedua Saudah. Saudah itu waktu dinikahi Nabi umur 60, nenek-nenek. Makanya bapak-bapak, ingat ini Mas Ari, Mas Febri juga ya. Mas Febri kalau mau kawin lagi mumpung usahanya lagi lancar. Oh yang lagi sugih-sugihnya nih. Bapak-bapak yang mau kawin lagi silahkan. Tapi menurut sunnah Nabi, istri kedua umur 60. Nenek-nenek. Ya iya dong. Itu ibarat mobil udah mau copot semua onderdilnya itu. Itulah Nabi kita Bapak Ibu. Kadang orang nggak paham. Nah, oke, kita nggak bahas itunya karena kita nggak sanggup mungkin. Cuman yang jelas apa kata Nabi? Beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan laki-laki yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Nah, kita ngaji maulid nggak muluk-muluk nih Pak. Dapat nih ilmu buat bapak-bapak. Sekarang jangan muluk-muluk Pak. Kalau mau mencontoh Nabi, kata Nabi itu paling baik sama istri. Bapak-bapak juga kudu baik sama istri. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak ini baik nggak Bu? Baik. Hebat ibu-ibu. Pintar menutupi aib suaminya. Padahal pengen jawab jahat ya Bu ya. Padahal tuh ya begini Pak. Kalau saya baik ramah sama ibu-ibu wajar. Karena saya penceramah. Penceramah nggak ramah, nggak diundang lagi, males ngundangnya kan. Pedagang ramah sama pembeli wajar dong, karena pengen laku. Pedagang nggak ramah, jangan dibeli Bu, males beli ke sana. Kemudian anggota dewan ramah, caleg ramah, wajar, karena minta dipilih. Tapi kalau caleg nggak ramah, orang nggak mungkin milih. Tapi kalau bapak-bapak ramah sama istri, itu yang luar biasa. Mama, sini dulu Mama. Ayak naon Papa? Kadia atuh Mama. Kehelak Papa. Mama sedang membersihkan teletong. Dan selesai, diuk Mama. Naon atuh Papa? Gemeter kan ibu-ibu. Apa yang dimau suami? Jangan mau minta izin kawin lagi nih. Begitu istri tegang Pak, bapak-bapak rogoh kantong. Rogoh kantong. Keluarkan duit 15 juta. Agak dibanting di meja. Jereger. Ini uang apa Bapak? Ini uang belanja Mama. Buat beli beras, bayar token listrik, cicilan kulkas, cicilan motor, cicilan seragam ini nih. Oh ini Rahmat Hidayat ya, dibayar Bunda Eva ya. Ini Rahmat Hidayat bukan ya? Oh bukan pengajian biasa. Buat cicilan ongkos anak sekolah. Kira-kira cukup Mama? Cukup atuh Papa. Malah ada sisanya. Ya kalau sisa simpen sama Mama. Alhamdulillah istri ngekep duit 15 juta Pak, mau nyimpen ke kamar. Kata laki, nanti dulu Mama. Ayo ayat naon deui atuh Papa. Masih kurang, ambil lagi Pak 15 juta. Banting lagi. Ini apa Papa? Ini bonus untuk Mama. Capek Mama ngurus anak, capek Mama beberes, capek Mama ngangkang. Bonusnya 15 juta. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak Bu? Mimpi. Mimpi sampai judul langit lah Bu. Kan saya cuma ngarang cerita.
Kalau beneran alhamdulillah, kalau enggak ya jangan dipaksa ya Bu. Cuman saya ini ngelihat ngeker emak-emak ini Pak, walaupun agak jauh ya, di sorot temaram sinar lampu ini. Cuman saya ngelihat ibu-ibu ini sebetulnya wanita solihah semua lah ibu. Kayaknya bakal masuk surga semua. Nerimo sama suami. Nggak apa-apa kok Pak, nggak dikasih 30 juta juga. Istri mau tahu diri. Ya nggak Bu? Cuman saya kasih tahu bapak-bapak, ibu-ibu ini paling sebel sama suami yang pelit. Ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak yang kayak gitu Bu? Mana orangnya? Kalau hadir di sini, udah pelit, ngasih cuman dikit, diungkit-ungkit, tukang ngerokok katanya ya Bu ya. Mana boros rokoknya lagi. Jadi balik lagi Bapak Ibu, wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Laki-laki terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Setidak-tidaknya Bapak Ibu, yakni yang pandai memuji istrinya. Makanya kalau uang tak bisa diberi, yang penting jangan ngegentak ge. Betul nggak Bu? Jangan marah-marah aja gaweknya. Bapak-bapak ini kadang-kadang udah penyakitan cerewet, stroke, bengek, prostat, bocor kelep. Istri telat ngambil handuk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Ya nggak ngedoa, cuman ngebatin ya Bu. Cuman ibu-ibu juga nggak boleh ngelawan suami. Surganya istri itu ada pada suaminya. Perempuan paling gampang masuk surga Bu, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami. Ibu-ibu kalau pengen masuk neraka gampang Bu, ngelawan aja sama suami. Suami lagi tidur sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Gak usah bayar kapilingan di neraka itu. Selanjutnya Bapak Ibu, umur 40 tahun Nabi kita resmi diangkat menjadi Rasul. Tadi ayat yang dibacakan oleh Ustadz Ubaidillah tadi, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak seorang laki-laki yang ada di antara kalian, walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup nabi-nabi. Ayat ini kalau kita baca dalam tafsirnya, di antaranya tafsir As-Sa'di, ayat ini memutus intisab, hubungan nasab antara Zaid bin Harithah dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Zaid cuman anak angkat, bukan anak kandung. Hanya saja Bapak Ibu, para ulama tafsir mengatakan makana Muhammadun abanya ini khobar, predikat. Ulama sepakat bahwasanya ayat ini adalah larangan menggunakan predikat kebapaan kepada Rasul, baik kebapaan secara nasab sah maupun predikat kebapaan karena adopsi, apalagi predikat kebapaan karena hanya ngaku-ngaku saja tapi tidak terbukti. Maksudnya apa? Awamnya begini, halo, lanjut gak ini? Lanjut. Ya. Apalagi Bapak Ibu, sekali lagi, maksud sederhananya begini, Fatimah itu nggak boleh Pak ngomong begini, bapak saya bersabda, nggak boleh. Pernah nggak ada hadis yang mengatakan bapak saya bersabda? Nggak ada. Atau Hasan Husain mengatakan enjit ana bersabda gitu. Enjit ana. Kan orang banyak sekarang dikit-dikit enjit ana Pak. Kakek kami berkata nggak ada. Bahkan Aisyah, pernah nggak dengar hadis Aisyah berkata suami saya telah bersabda? Nggak ada. Karena dilarang menggunakan predikat nasab kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh. Itulah mengapa Ahlul Bait Nabi nggak ada yang menggunakan predikat nasab. Nah, yang saya heran zaman sekarang Bapak Ibu, kok mbok yau ada orang yang berani mengatakan dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Kok ada yang berani mengatakan begitu? Ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi padahal bukan. Hari ini Pak kita geger. Apa kata orang Mesir? Indonesia itu negara paling aneh. Di Arab 21 negara Arab nggak ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Apalagi tepuk-tepuk dada dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah.
Apalagi ngaku-ngaku cucu Nabi, kerjaannya keliling dawir kepada umat. Nggak ada. Cuman ada di Indonesia raya tercinta ini, Pak. Aneh negara Indonesia ini. Ada apa sebetulnya? Dan yang lebih mengherankan lagi, ternyata yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia hari ini bukan cucu Nabi, Pak. Mengapa bukan cucu Nabi? Nggak ada konfirmasi kitab nasabnya. Saya ambil contoh sederhana. Tadi Ustadz Ubaidillah tadi yang mana? Ini masalahnya di Ubed, Ustadz, masalahnya. Tapi bukan Ubed jenengan. Di Kakalama, saya pakai perumpamaan. Di Kakalama itu di tahun wafatnya Ahmad bin Isa al-Muhajir atau Ahmad bin Isa. Ini dzurriyyat Nabi, Pak. Ahmad bin Isa itu wafat tahun 345 Hijriah. Di Kakalama, di kitab lama, anaknya Ahmad bin Isa itu cuma ada 3. Yakni Muhammad, Abdullah, Muhammad, Ali, Husain. Cuma 3 anaknya. Tiba-tiba di tahun 895 Hijriah, jaraknya 550 tahun, Pak, tiba-tiba berubah kakaknya. Bukan 3 nambah 4, namanya Ubed, anak keempat ini tadi. Sekarang begini, menurut logika saja ini nggak bisa dipercaya. Umpama begini, di tahun 2024 ini anak Soekarno termaktub 1 Megawati Soekarno Putri, Sukmawati, Rahmawati, Guntur Guru. Tiba-tiba di tahun 2624, 5 abad kemudian, Pak, nama anak Soekarno nambah 1, Suparman Soekarno Putra. Eneng-eneng wat-wat gawoh, kata orang Lampung. Enak aja lu ngomong, lawang-lawang itu, Pak. 550 tahun ini perumpamaannya. Maka yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini, Bapak Ibu, mereka itu nggak ada konfirmasi selama 5 abad setengah, tapi nepuk-nepuk diri sebagai cucu Nabi. Nah, itu yang nggak boleh. Ditambah lagi ini saintik, ilmiah, tes DNA. Begitu tes DNA, haplogrupnya G. G itu bangsa Hazari, Eropa Kaukasia, bukan cucu Nabi. Karena cucu Nabi syaratnya harus J1. Nabi Ibrahim J1, Nabi Ishak, Nabi Ismail alaihi wassalam J1. Sampai semua nabi-nabi Bani Israel itu J1. Nabi Yakub dan semua anak-anaknya J1. Nabi Ismail, Nabi Soleh, sampai ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam J1. Gitu gak bisa meleset itu, Bapak. Kalau kata orang begini, J1 itu belum tentu cucu Nabi, betul. Karena J1 juga Nabi Ishak juga J1. Tetapi syarat untuk menjadi cucu Nabi minimal harus J1. Enggak bisa tidak. Nah, ini penting untuk kita garis bawahi pada kesempatan kali ini. Jangan sampai kemudian orang menasabkan dirinya kepada Rasulullah SAW padahal dia bukan keturunan Nabi. Makanya ada hadis begini, man kadzaba alayya muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang secara sengaja berdusta yang mengatasnamakan saya, kata Nabi, maka telah kafirlah ia. Maka Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Niscaya setiap orang mukmin harus risau terhadap siapapun yang mengaku-ngaku anak cucu Nabi. Dia harus punya kecemburuan dengan nasab Nabi. Wa dhabatahu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Dia harus meneliti. Kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, dia harus teliti sampai tidak ada satupun yang berani ngaku cucu Nabi kecuali dengan bukti yang benar. Apalagi ngaku cucu Nabi tapi untuk mengeksploitasi umat. Halo? Yang serius segitu aja. Baik, di bagian akhir, usia 63 tahun Nabi kita wafat, meninggal dunia. Falamma jaa Yaumul Isnin min syahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal. Nabi ini, Pak, lahirnya Senin, wafatnya juga Senin. Sama-sama tanggal 12 Rabiul Awal. Wafatnya di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Jadi singkat cerita, dicabut nyawa Nabi pelan-pelan.
Yang pertama kali mati telapak kakinya. Makanya telapak kaki itu begini Bapak Ibu. Kalau orang wayahnya mau mati begini, melengkung. Kalau telapak kaki sudah melengkung, enggak lama lagi. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Nah, jangan sudah melengkung itu Bu. Siap-siap aja. Orang ini ilmu Pak. Makanya kalau ada orang sakit kakinya begini, tungguin, talkin. Enggak lama itu. Orang kalau sudah mau mati, tulang belakangnya lepek. Itu kalau tidur di lantai itu terlentang ya Bu, terlentang, itu rata dengan lantai. Duduk pun mesti cari senderan. Makanya pas ini nggak ada yang nyender. Lihat tuh yang nyender. Nggak lama lagi kalau nyender, kalau udah miring-miring itu, siap-siap. Bahkan begini Pak, ini ilmu. Orang kalau sudah mau mati, dakinya sudah nggak ada. Maka jajal Bapak Ibu lagi kemeringat itu garuk-garuk. Kalau masih ada daki panjang umur. Tapi kalau sudah nggak ada daki, siap-siap. Itu ciri kalau sudah mau mati dakinya sudah nggak ada. Tarik nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di pinggang, sampai di udel, sampai di dada. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat, usikum bis shalah. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Ini nggak muluk-muluk. Makanya umatku selamat dengan sholat kata Nabi. Maka jaga sholat. Jangan sampai kayak kata orang sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usalli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan lan kawanan Bu, jam 10 sholat subuhnya. Nanti anak kita niru Pak. Apa kata anak? Usalli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isai, keroyokan oplosan nilai ta'ala. Hancur sholatnya dioplos. Orang kota lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di kerongkongan. Nabi kemudian mengucapkan kalimat ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita. Jaga kaum wanita, selamatkan kaum wanita. Tarik lagi nyawa Nabi, hilang suara, ditempelkan telinga Imam Ali, terdengar kalimat as-shalah, as-shalah, as-shalah. Salat dan salat lagi. Ummati, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun. Senin waktu duha 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Saking cintanya dia dengan umatnya Bapak Ibu, beliau menyebutkan ummati, umatku. Tebarlah cinta ketika kita mengataskan nama Nabi. Jangan mengatasnamakan Nabi tapi untuk menyebarkan cacian dan makian, apalagi ancaman. Karena Nabi sangat cinta kepada umatnya. Bergiliran malaikat menyolatkannya, maka saking banyak yang menyolatkan Nabi Pak, baru selesai malam Rabu, maka dimakamkan. Di mana dimakamkannya Nabi? Di kamar istrinya sendiri, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu anha. Maka sunnah Nabi, sunnah istri Nabi Bu, kalau bapak-bapak mati, kuburkanlah di kamar ibu sendiri. Enak aja kata mak-mak. Hidup gua disusahin, mati gua ditongkrongin. Kalau ibu-ibu memakamkan bapak-bapak di kamar ibu masing-masing, yakin sampai kiamat nggak laku rumah kejual Bu. Mau dijual nggak akan laku-laku itu ya. Artinya itulah Bapak Ibu saking cintanya Aisyah. Ya man lam yalbisal harir
Wahai manusia yang gak pernah mengenakan pakaian sutra, apalagi jas kehormatan, tidak pernah tidur di kasur yang empuk, senantiasa memikirkan umatnya. Azizun alaihi ma'anittum, berat rasanya baginya penderitaan kalian umatnya. Harisun alaikum, dan benar-benar risau dengan keselamatan kalian semua. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat penyantun lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini salawat lagi enggak? Oh saya, kan udah tadi. Tadi mau salawatan kata, tapi udah salawatan ya Bu? Masuk nyumbang 2 kali. Cuman saya pesan Pak, ini terakhir. Allah Maha Kaya, yuk kita buktikan Allah Maha Kaya. Kita terus berpartisipasi membangun masjid. Yang penting begini ya Bapak Ibu, yang enggak nyumbang itu jangan cerewet ge. Nyumbang enggak, tapi cerewetnya naudzubillah. Biasanya yang nyumbang-nyumbang itu Bapak Ibu malah kalem kan. Ini yang enggak nyumbang itu ada aja komentarnya. Kalaupun kita nggak bisa nyumbang pakai duit, minimal cangkem dijaga lah. Minimal kita support, memberi semangat kepada sesama. Kita bangun bersama, mudah-mudahan masjid kita cepat selesai. Allahumma amin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia.